Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Selamat pagi kawan pajak, kembali lagi di acara Bonsai Bapak. Obrolan santai bareng penyuluh pajak KPP Pratama Pekanbaru Senatoran. Yang hari ini akan dipandu oleh saya, Fauzan. Tapi hari ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh dua penyuluh kece yang sudah teruji ilmunya, yaitu Kak Kasrina. Selamat pagi Kak Dan Pajak. Kak Krisna. Selamat pagi Kak Pajak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Kak Pajak sehat ya. Nah, kami dalam 15 menit ke depan akan hadir menemani kawan pajak membahas sedikit tentang perpajakan. Nah Kak, sering banget nih aku dengar teman-temanku nanya, WP itu apa sih? WP itu apa? Terus siapa dia? Terus apa WP itu yang motor pajak kita? Apa WP itu yang membayar pajak atau gimana? Terus kewajibannya apa? Nah, boleh dijawab dulu oleh Kak Asrina, WP itu sebenarnya apa sih Kak? Oke ya. WP itu sebenarnya itu singkatannya, panjangannya sebagai wajib pajak. Jadi menurut peraturan undang-undang tahun 2009 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang terakhir sudah diubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajakan. Jadi itu ada di pasal 1 ayat 2 ya, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemungutan, pemotongan yang mempunyai hak dari kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang. Jadi wajib pajak itu ada dua aja. Jadi ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan itu ya kumpulan orang yang membutuhkan modal. Mereka berjanji kerjasama untuk membuat usaha. Bisa seperti contohnya kayak perusahaan komoditas, seperti perusahaan atas, atau badan, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, korporasi, yayasan, itu contoh wajib pajak badan. Tapi kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi WPOP itu ada istilah penghasilan tidak kena pajak. Jadi tidak semua penghasilannya dipotong pajak. Dan WP orang pribadi ini dibagi juga, ada WP subjek dalam negeri, ada WP subjek luar negeri. Itu berdasarkan subjeknya ya. Kalau untuk sumber penghasilannya wajib pajak orang pribadinya ada yang karyawan, ada yang non karyawan. Jadi kalau yang non karyawan ini ya itu mata-mata penghasilannya dari usaha, bisa dari pekerjaan legal sih. Nah, kalau untuk yang karyawan penghasilannya cuma semata-mata dari pemberi kerja, itu cuma bekerja itu, dan dia diberi penghasilan oleh pemberi kerja. Nah teman-teman, untuk kawan-kawan pajak yang ingin tanya-tanya soal kewajiban perpajakan, khususnya kewajiban perpajakan orang pribadi karyawan, bisa bertanya di kolom komen ya. Nanti akan ada 3 hadiah menarik untuk 3 orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Nah lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Secara umum, sebenarnya kewajiban wajib pajak orang pribadi itu apa aja sih Kak? Yang karyawan maupun non karyawan. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi ini kan secara umum sih kewajibannya itu ada 4 ya: mendaftarkan, menghitung, membayar, melaporkan. Jadi kalau orang pribadi gitu ya, dia punya penghasilan, kalau dia penghasilan sudah di atas PJKP, dia wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi pendaftaran ini bisa dilakukan secara online di Direct Pajak UID. Setelah dia mendaftar, dia memperoleh WP, jadi dia punya kewajiban untuk menghitung. Jadi kalau di Indonesia ini kan sistemnya
self assessment ya. Jadi wajib pajak itu mandiri, dia menghitung, membayar, melaporkan itu sendiri. Jadi setelah dia hitung pajaknya dari penghasilan di Polri semua ya, bukan soalnya kalau dia kerja, dia ada usaha, gitu. Semua penghasilan dari kerjaannya dan usahanya itu digabungkan. Nah, setelah dia hitung, dia dapat berapa pajak yang harus bayarnya, dia lakukan melakukan pembayaran. Jadi pembayaran juga bukan kertasnya. Jadi pembayarannya itu ke bank bisa, atau ke kantor pos, bisa banking juga, bisa ATM. Jadi bayar pajak itu nggak ke kantor pajak ya, kalau kantor pajak semua. Setelah dia lakukan pembayaran, kewajibannya terakhirnya melaporkan yang sudah dibayarnya tersebut. Itu kewajiban secara umum. Tapi kalau untuk karyawan itu lebih simpel ya. Kenapa saya bilang simpel? Karena karyawan itu kan kewajiban menghitung dan membayarnya itu kan dilakukan oleh pemberi kerjanya. Jadi nanti pemberi kerjanya akan memberikan, dipotong istilahnya, dipotong atas pajak penghasilan yang diperolehnya. Jadi kewajiban WP karyawan itu ya cukup sekali setahun untuk melaporkan penghasilannya itu. Jadi dasar dia untuk melaporkannya itu dipotong dari pemberi kerjanya tidak. Kalau melaporkannya itu gimana? Cara lapornya harus melapor pajak atau gimana? Oh, sekarang nggak perlu repot lagi. Sekarang udah serba online semua loh ya. Jadi dia bisa lapor di DJP online namanya istilahnya. Jadi dia bisa masuk ke situs tersebut. Tapi ya untuk masuk ke situs itu ada salah-salahnya. Dia harus nyekin, registrasi, kalau dia bisa melakukan pajak. Berarti nggak harus datang ke kantor pajak ya Kak? Harus. Bisa di rumah berarti? Boleh, di mana saja. Boleh kita cek dulu apa ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Langit Mimpi. Dia mau nanya, selamat pagi Bu, mau bertanya, untuk NPWP istri apakah boleh gabung dengan NPWP suami bila kondisi suami tidak bekerja dan istri bekerja sebagai karyawan? Kemudian untuk pengisian SPT-nya bagaimana Bu? Siapa yang jawab? Kak Asrina atau Kak Trisna? Untuk status istri ya, boleh digabung. Cuman yang nanti menjadi subjek pajaknya harus tetap suaminya. Kemudian berarti pelaporannya dengan menggunakan NPWP suami. Terus saya mau nanya nih sama Kak Trisna dan Kian. Kak, saya tuh sering banget dengar dari teman-teman saya, pertanyaan dari teman-teman saya. Dia gaji suami itu setahun cuma 60 juta kok dipotong pajak sih? Nah itu gimana tuh Kak? Cara perhitungannya? Apa semua penghasilan itu rata dipotong pajak atau cuma penghasilan tertentu aja? Kalau untuk pemotongan pajak itu kan nggak langsung dipotong ya, kita menunggu semua penghasilannya setahun, terus kita kurangi PTKP, baru kita kalikan pajak yang seharusnya tentang berapa. Untuk kita kali ini tentang pelaporan nih, ada dua jenis pelaporan. Untuk wajib pajak orang pribadi karyawan itu ada dua formulir untuk pelaporan. Yang pertama formulir 1770S dan formulir 1770SS. Kenapa? Ada dua, dia berdasarkan dikategorikan berdasarkan penghasilannya. Kalau untuk 1770SS itu untuk penghasilan yang di bawah 60 juta setahun dan hanya mempunyai satu penghasilan dari satu penghasilan, dan penghasilannya berasal dari satu pemberi kerja atau satu pekerjaan. Untuk 1770S syaratnya penghasilan dia selama 1 tahun di atas 60 juta
dan atau dia terdapat penghasilan lain. Jadi misalnya nih 60 juta, penghasilan saya di bawah 60 juta, 50, karena 54. Tapi saya punya penghasilan lain, itu masuknya tetap ke 1770S, bukan SS, karena saya punya dua penghasilan. Nah, untuk lapor, kita bisa lapor di DJP online. Jadi mau bangun tidur langsung lapor, mau malam-malam kita lapor, kita bisa, karena itu kopi ya. ya Sambil masak juga bisa ya, kopi sambil ngobrol nih, bentar mau lapor SPT dulu, belum lapor, itu bisa karena semuanya sekarang online untuk pelaporan. Salah satu syaratnya ya kalau mau lapor kawan pajak harus punya akun DJP online. Nah, untuk mengaktifkan akun DJP online kita harus punya EVIN. EVIN bisa saudara teman pajak minta ke KPP terdaftar atau datang ke kantor pajak atau menghubungi KPP terdaftar. Terus kalau untuk laporannya, EVIN, kalau cara penghitungannya, misalnya nih Kak, dia ada yang nanya nih, kalau saya ada pertanyaan, ya kayak yang tadi ya, penghasilan saya 60 juta, penghasilan suami saya, penghasilan suami saya 60 juta nih. Kalau dia mau lapor, dia pakai formulir yang mana, yang S atau SS? Terus yang kedua tuh pertanyaannya, itu 60 juta itu dipotong pajak nggak ya? Perhitungannya kira-kira secara umumnya gimana, secara singkat? 60 juta. Kalau kita ngomong penghasilan 60 juta, dasarnya kan 60 juta. Kalau 60 juta pakai S. Kalau di bawah 60 juta selama 1 tahun baru pakai SS. Nah, cara perhitungannya nanti penghasilan setahun itu dikurangin PTKP dulu. PTKP itu setahunnya sekarang 54 juta ya. Nah, nanti status nikahnya apa dulu nih? Kalau status kawin itu nambah lagi 12 juta. Ya. Kalau misalnya dia Statusnya kawin. Nanti kalau kita punya tanggungan lagi, ada nambah lagi 12 juta lagi untuk sampai anak 3 itu ditanggung. Artinya kalau dia statusnya kawin 3, 60 juta, nah dong, karena masih di bawah PTKP. Ya. Tapi tetap lapornya pakai S. Ya. Terus satu lagi, sebentar. Untuk ini, untuk pelaporan kawan pajak karyawan, jangan lupa minta bukti pemotongan dari pemberi kerja. Itu yang akan jadi dasar untuk kawan pajak melaporkan. Untuk kawan karyawan swasta 1721A1, untuk PNS Polri 1721A2. Nah, terus jangan lupa lapor, jangan sampai telat ya, karena ada sanksinya nih, 100.000 sanksinya. Kan daripada buat bayar sanksi mending buat jajan bakso kan. Terus paling lambat pelaporan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Contohnya misalnya nih tahun pajak 2020 paling lambat dilaporkan 31 Maret 2021. Berarti tahun pajaknya dilewati dulu, baru kita lapor. Paling lama 3 bulan setelah tahun itu habis ya kan ya. Oke, nah ini kan udah bulan 6 nih, bulan Juni ya. Kalau misalnya ada dari kawan pajak yang belum lapor, terus dia lapor gitu gimana Kak? Kan tadi katanya dapat sanksi tuh, apa nggak apa-apa? Kalau untuk lapor nggak apa-apa, tapi kena sanksi pasti untuk kena. Tapi untuk sanksi nanti kan kita terbitkan yang namanya surat tagihan pajak. Nah, itu bisa dibayar. Kalau belum ada surat tagihan pajak, pembayarannya pakai pembayaran di muka utang pajak kayak gitu. Terus Kak, ini kita cek lagi ya pertanyaan yang masuk ke komen dari Langit Wijadi nih. Dia nanya apakah pengajuan EVIN bisa secara online?
Untuk di kantor Senaplan ya, untuk pengajuan EPIN-nya bisa sih online, tapi khusus untuk orang pribadi aja. Kalau badan tetap ke langsung ke KPP atau langsung ke KPP. Oke, ada lagi? Boleh kita cek dulu. Habis ya pertanyaannya. Oke, berarti teman-teman WP itu artinya adalah wajib pajak adalah subjektif ya Kak ya kita ini dan pajak itu nggak rata semua dipotong ke karyawan, ada batas-batasnya tersendiri. Dan untuk kawan pajak jangan lupa untuk tetap melaporkan SPT-nya walaupun terlambat nggak apa-apa daripada nggak lapor sama sekali. Akhirnya sampailah pada penghujung acara Bonsai Bapak. Bonsai Bapak hari ini obrolan santai bersama para penyuluh pajak. Jangan lupa tetap laporkan SPT-nya dan jangan lupa padankan NIK dan NPWP-nya. Yang kemarin seperti dijelaskan di acara pemadamannya ya. yang pernah dijelaskan di Bonsai episode sebelumnya. Kemudian untuk 3 orang pertama yang bertanya tadi boleh DM kita untuk konfirmasi hadiahnya ya. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan dan yang ikut berpartisipasi pada Bonsai Bapak episode kali ini. Saya ada pantunnya. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini. Semoga bisa memberi manfaat. Sekian obrolan santai bareng penyuluh pajak kita pagi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dan ada yang salah. Sampai ketemu di Bonsai Bapak edisi selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.